Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Sinta Wisnu Wardani menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di lingkungan Tegal Buntu, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Jumat 18 Oktober 2024. Kegiatan reses perdana sebagai Wakil Rakyat Provinsi Banten periode 2024-2025 tersebut disambut antusias warga Tegal Ratu dan sekitarnya. Ada banyak aspirasi yang disampaikan warga secara langsung, diantaranya soal sulitnya mendapatkan pekerjaan meski Kelurahan Tegal Ratu banyak berdiri pabrik industri besar, keluhan polusi pencemaran udara dari hasil produksi pabrik, bantuan peningkatan skill warga, hingga soal kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Heni, salah seorang warga setempat, menyampaikan keluhannya tentang banyak pemuda di Tegal Ratu yang menganggur. Padahal menurut Heni, industri cukup banyak beroperasi di wilayah Tegal Ratu. Di antaranya seperti PT Permata Dunia Sukses Utama atau PDSU, PT Krakatau Posko, PT Mayora, dan beberapa industri besar lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Heni meminta agar Sinta selaku wakil rakyat asal kota Cilegon bisa membantu mencarikan solusi agar warga bisa bekerja, terutama warga yang terdekat rumahnya dengan industri. Di sisi lain, Heni juga menegaskan bahwa masyarakat selama ini hanya terkena dampak polusi udara dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari pabrik yang ada. Hal ini tentu saja berefek kepada kesehatan warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Hasan Basri, yang terhormat Ibu Dewan Provinsi Banten, yaitu Ibu Dr. Hajah Sinta, yang alhamdulillah ketemu lagi ya Bu ya, sekian kalinya mungkin ya. Ibu-ibu, masyarakat lingkungan lingkungan Tegal Buntu sedanten ya. Mudah-mudahan hari ini, malam ini kita diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Mungkin langsung aja pertanyaannya karena sudah malam. Ibu, alhamdulillah tadi saya datang, mungkin separohnya Ibu mau akhir wassalam karena saya tadinya mau pengajian, ternyata batal, katanya ada acara di sini. Mungkin pertanyaannya ke lingkungan kami Bu, ke lingkungan kami khususnya Kelurahan Tegal Ratu yang letaknya ada di depan lingkungan pabrik. Pabrik di sini dikepung Permata, Mayora, Posko, bahkan yang depan juga banyak. Nah ini Bu, tadi Ibu sarannya ide-ide apa nih? Kepengen apa nih masyarakat? Mungkin dari pemuda pengen bekerja ya, yang belum bekerja. Di sini banyak pabrik, tapi pabrik banyaknya pemuda yang mungkin bukan warga sini semua. Mungkin seperti itu ya. Nah, sedangkan sekarang di lingkungan kami, karena saya RW sini, lingkungan khususnya di Jajar dan Tegal Buntu sekitar sedang dihujani oleh debu Bu. Kami sudah membuat surat ke Dewan, bahkan karena Pak Wali Kotanya sudah resign, jadi mungkin ke Dewan Provinsi Banten, yaitu Pak Hasbi ya. Mudah-mudahan ini ada dewan nih, langsung nih. Mudah-mudahan pabrik-pabrik yang sekitar sini Bu, kemarin 2 hari yang lalu ada angin besar. Nah di situ ada produksi
di salah satu SUJ produksi, di salah satu instrumen sedang menumpahkan batu bara. Nah, angin kencang, langsung lari itu Bu, menyiram ke Tegara tubuh khususnya. Jadi rumah-rumah mungkin tidak ada yang bersih, semua debunya debu seperti sifat Mekah aja Bu. Sementara itu Mutia, warga lainnya menyampaikan keinginannya agar kembali digelar pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu di lingkungan sekitar, termasuk juga para perempuan yang usianya muda, seperti keterampilan menjahit, membuat kue, atau keterampilan lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka. Saya Mutia, perwakilan dari Kurisu Ibu. Mau nanya, namanya nggak apa-apa kan sekretariat sudah ada ya Bu, pelatihan, terus pemanasan udah ada. Sekarang pengen mandiin jenazah katanya, jangan yang tua aja, yang mudanya pengen belajar gitu Bu. Begitu aja Bu. Waalaikumsalam. Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Sinta menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengelak jika industri yang ada di Kota Cilegon atau di Kecamatan Ciwandan merupakan pabrik padat modal yang memiliki teknologi tinggi dan modern. Artinya warga yang ingin bisa bekerja harus bersaing dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku akan mendorong pemerintah daerah agar sekolah vokasi atau kejuruan bisa link and match dengan kebutuhan industri. Namun jika belum memenuhi kualifikasi, maka bisa didorong dengan pelatihan. Selain link and match dan peningkatan skill sesuai kebutuhan, harus ada keberpihakan politik dari pemerintah daerah, di mana setiap industri yang ada harus membuat perjanjian untuk bisa menerima warga lokal. Bu Eni ini mungkin banyak menerima sebagai posisi sebagai RW ya, banyak menerima curhatan ya, keluh kesah dari masyarakat di sekitarnya. Ya, memang kalau kita lihat pabrik-pabrik yang ada sekarang ini kan dia padat modal. Padat modal itu tentu saja dengan teknologi, apalagi dengan perkembangan zaman ke depannya itu semakin sedikit ya pabrik-pabrik yang kemudian memperkenalkan banyak pekerja ya. Nah ini tentu saja spesifikasi yang diminta juga tentu harus memenuhi ya, agar ya mereka mumpuni untuk mengoperasionalkan ya alat-alat atau mesin-mesin yang ada di pabrik ya. Nah ini tentu saja ini menjadi PR juga buat pemerintah daerah setempat di mana pabrik tersebut berada, karena di sini kuncinya mereka bisa membuat ada keinginan ya, political will ya, apakah mereka akan mengedepankan nih anak-anak atau putra-putra daerahnya di mana pabrik itu berdiri. Dan tentu saja tidak hanya itu saja, tapi bagaimana meningkatkan skill putra-putra daerahnya, tentu saja dengan memberikan fasilitas dan sarana yang memadai ya. Terkait Bu RW ini terkait dengan dampak polusi ya. Nah, hal ini pernah terjadi juga ya Bu ya, di Taman Cilegon ya, di mana di situ ada stok pit batu bara, dan itu juga masyarakat di situ ada perumahan terdekat memang sangat terganggu. Kala itu saya juga banyak menerima aduan dari masyarakat yang tinggal di situ. Saya sambungkan ke DPR RI karena memang kewenangannya itu berkaitan ya dengan di DPR RI, karena perusahaan tersebut perusahaan nasional ya, bergerak secara nasional. Tentu saja kewenangannya itu ada di pusat ya. Dan memang di sini ya ini tadi ya, kita perlu mendorong juga ya agar di dalam pemerintah pusat itu juga memberikan mungkin sanksi atau peringatan ya kepada perusahaan-perusahaan yang tidak tertib atau mereka mencemari lingkungan ini ya. Tentu dampaknya ini yang dirugikan adalah masyarakat. Dan batu bara itu kan juga kalau terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan, nah itu juga bahaya buat kesehatan kita ya Kinanya. Nah ini berarti perlu ada duduk bareng ya,
dilakukan dari perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut, dan juga ada kompensasi yang dilakukan kepada penduduk di sekitar tersebut. Ya, Kinana. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Mulhatia, ya, semoga bisa terrealisasikan, ya Teh. Silahkan berkomunikasi dengan pengurus struktur PKS yang ada di tempat tinggal Teteh, ya, BPKK-nya atau DPC-nya, silahkan ya. Nanti kita bisa bikin program bersama-sama untuk mengadakan pelatihan Janais, ya Kinana. Terkait pencemaran lingkungan, Sinta menjelaskan bahwa pemerintah harus berani untuk memberikan peringatan keras dan sanksi larangan untuk menghentikan operasi pabrik yang melakukan pencemaran, termasuk juga memberikan kompensasi kepada warga dari sisi pengobatan secara gratis atau kompensasi lainnya yang dibutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Sinta tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada warga karena sudah memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya sehingga terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Ia berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan warga agar dapat direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Banten.